again. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Anis Oktami. Nama saya Asep Sauri Muntazata. Dan perkenalkan, nama saya Bagus Nurcahyo Vivandi. Dalam vlog kali ini kita akan membahas perbedaan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam kelas diskusi bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar? Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas perbedaan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Apa itu bahasa yang baik dan apa itu bahasa yang benar? Dan manakah yang lebih utama, bahasa Indonesia yang baik atau yang benar? Perbedaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terdapat pada letak ukuran, yaitu di mana bahasa Indonesia yang baik ditentukan oleh konteks sosial dan budaya tempat bahasa itu digunakan. Pada prinsipnya, bahasa Indonesia jika dapat berfungsi secara efektif untuk menyampaikan pesan. Contohnya dari penutur pada mitra tuturnya. Agar pesan tersebut sampai, seorang penutur harus menyesuaikan diri konteks sosial dan budaya. Melaporkan sesuatu atau meminta persetujuan atas sesuatu, maka respon yang diterima oleh audiens kita, oleh atasan kita, ia akan siap untuk menerima apa yang kita sampaikan selanjutnya. Kemudian, setelah kita sampaikan maksud dan tujuannya, kita sampaikan sebuah konteks. Misalkan tadi saya sampaikan, Pak, saya mau menyampaikan informasi terkait penjualan di perusahaan kita selama 3 bulan terakhir. Perhatikan penjualan 3 bulan terakhir, itulah konteksnya. Berikut kita masuk ke isu. Kita sampaikan apa yang menjadi permasalahan yang hendak kita komunikasikan. Apa ini inti yang hendak saya sampaikan. Nah, bahasa Indonesia yang baik tentu berbeda dengan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah kebahasaan formal. Maka, ukuran kebenarannya adalah aturan tertulis yang mengatur sesuai penggunaan bahasa itu. Misalnya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa PUEB, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia TBBI, dan Tata Bentukan Istilah Bahasa Indonesia. Benar dan salahnya bahasa diukur menggunakan aturan yang tegas dan jelas. Alat ukurnya jelas dan tegas. Bahasa yang benar bersifat mutlak di sebuah wilayah, di semua wilayah yang mengakui keberadaan aturan tersebut. Misalnya, ketika kita berbicara dengan teman yang sebaya, lebih baik kita memilih bahasa yang akrab. Contohnya, kata yang dipilih yaitu kata yang tidak formal, sapaan egaliter, dan juga istilah-istilah yang hidup di lingkungan komunitas pertemanan tersebut. Sebaliknya, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua, kita harus mencerminkan rasa santun dan juga rasa hormat dalam tata bahasa. Nah, kita bisa memilih tata bahasa yang lebih formal, ungkapan yang tak langsung, dan juga yang mencerminkan tentang perendahan diri. Oke, inilah contoh komunikasi yang beruntut dari maksud dan tujuan konteks apa isunya, inti pesannya, argu pendukung, dan terakhir penutup. Dan Anda bisa gunakan ini berkaitan dengan berbanyak hal. Kami berpendapat dalam konteks-konteks tertentu kebenaran harus dikedepankan. Misalnya dalam penulisan produk hukum. Dalam penulisan produk hukum, kriteria benar harus diutamakan. Karena kebenaran bahasa mempunyai pengaruh besar terhadap hak dan kewajiban individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa yang tidak benar dapat menyebabkan perlakuan tidak benar dari subjek hukum tertentu. Sebagai contohnya,
dari meeting direksi bulan lalu, pakailah laporan bulanan. Sementara meeting direksi yang 2 bulan sebelumnya adalah laporan kuartal. Maka saya ingin bertanya kepada Bapak, Yang mana yang Bapak ingin pilih? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini.